Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk anak-anakku kelas 6. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Semoga dalam kondisi yang sehat, selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan memasuki materi baru untuk matematika, yaitu tentang statistika. Nah, untuk di sekolah dasar sendiri, statistika masih bersifat yang dasar. Artinya, masih statistika yang masih sangat sederhana. Oke, kita perkenalkan dulu. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang statistika? Oke, yang pertama, statistika ini kedudukannya penting sekali ya untuk kedepannya. Untuk pengembangannya nanti kalian bisa menghitung rata-rata, kemudian mencari nilai tengah, mencari data yang sering muncul, dan lain sebagainya. Untuk statistika sendiri yang akan saya bahas di kesempatan kali ini adalah pengolahan data. Jadi kita akan mengolah data itu ternyata ada beberapa hal. Nah, untuk di sekolah dasar itu biasanya untuk pengolahan data diambilnya adalah yang data tunggal, artinya bukan data kelompok. Kalau data kelompok itu lebih kompleks, nanti akan sedikit saya perlihatkan contoh-contohnya. Nah, kita fokus dulu untuk yang pengolahan data materinya, yaitu tentang median, modus, mean. Untuk yang pertama, mengurutkan data. Bukti yakin kalian sudah bisa untuk mengurutkan data, baik itu dari yang kecil ke besar maupun besar ke kecil. Nah, biasanya kalau dalam median, modus, mean itu kita urutkan dari yang kecil ke besar. Dari yang kecil ke besar. Ini tidak perlu Bikti contohkan ya. Jadi, Bikti yakin kalian bisa mengurutkan data itu. Semisal ada angka 8, 5, 7, ya berarti kalau diurutkan berarti 5, 7, 8. Contoh ya, misalkan ini ada angka 8, 5, 7, 4. Nah, berarti kalau kita mengurutkannya menjadi berapa? 4, 5, 7, 8. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya. Oke. Di sini ada median. Median itu apa? Median itu adalah nilai tengah dari suatu barisan bilangan. Jadi misalkan median itu adalah data yang berada di tengah. Nilai tengah dari data yang telah kita urutkan. Jadi misalkan ada data ya, misalkan ini tadi 8, 5, 7, 8, ini belum urut. Nah, langkah pertama kita harus mengurutkan bilangan tersebut dari yang paling kecil ke besar. Setelah diurutkan kan dapat ini. Nah, setelah dapat angka ini, kita ikuti. Dalam median itu ada yang data tunggal ya, itu ada ganjil dan genap. Kalau untuk ganjil sendiri itu kalau dirumuskan memang agak rumit ya. Jadi xn plus 1 dibagi n. Untuk genapnya sendiri adalah setengah x per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Nah, kalau untuk yang ini cara ringkasnya seperti ini biar kalian tidak kebingungan. Jadi untuk menentukan nilai tengah, ini yang pertama saya contohkan di sini adalah ganjil terlebih dahulu, ya. Ganjil terlebih dahulu. Kenapa bisa tahu ganjil dari sini? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bilangan ini kan belum urut, ya kan? Masih bilangan acak. Langkah pertama kita urutkan bilangan tersebut dari kecil ke besar. Kalau kita urutkan menjadi seperti ini. 50, 52, 54, 55, 60. Nah, berarti mediannya itu berapa? Median caranya untuk data ganjil enak. Ini ya, biar kalian agak punya gambaran. 1 bagian sini, ini 1, ini kelang 1. Ini juga 1, di sini 1. Oh, berarti nilai tengahnya kan ini. Berapa? Mediannya adalah 54. Gitu ya. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah data tapi yang genap. Kenapa bisa kita lihat dari genap? Yaitu dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi sekali lagi bilangan ini kan belum urut. Nah, langkah yang pertama kita mengurutkan bilangan tersebut menjadi 40, 40, 41, 42, 42, 44, 44, 46. Setelah itu seperti tadi
Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, depan 1, ini depan 1. Nah, ini 42. Kan ada 2. Perhatikan. Urutkan, yang pertama sudah kita urutkan. 2 nilai tengah dijumlah lalu dibagi 2. 2 nilai tengah lalu dibagi 2. Berarti kalau saya tarik ke sini adalah 42 ditambah 42 dibagi 2, ya kan? Berarti sama saja berapa? Kita jumlahkan dulu. 42 tambah 42 kan 84 dibagi 2, hasilnya berapa? 42. Nah, gitu ya. Jadi untuk data genap ini hasilnya adalah nilai tengahnya atau mediannya adalah 42. Bisa ya? Oke, kita lanjut untuk ke yang modus. Nah, untuk modus sendiri, pengertian dari modus adalah data atau angka yang sering muncul, yang sering keluar di suatu barisan bilangan. Data atau angka yang sering muncul. Contoh di sini. Ini kebetulan sudah diurutkan, ada 6, 7, 8, 8-nya ada 3 kali, terus 9, 10. Kalau kita mau analisis, kita analisis ya, misalkan di sini. 6-nya ada berapa toh? Oh, ada 1. 7 ada 1. 8 ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atau bolehlah ini 3 gitu. Terus 9-nya ada 1. 10-nya ada 1. Nah, ingat tadi, apa modus tadi? Data yang sering muncul. Dari data yang kita urutkan ini tadi, yang sudah kita hitung turusnya, jadi seperti ini terus ya, itu ternyata 8 ini jumlahnya ada 3, sementara yang lainnya kan hanya 1. Yang paling banyak kan ini. Oh, berarti modusnya adalah 8 karena ada 3 angka. Gitu ya. Oke, kalau kalian masih bingung, coba kalian ke sini. Jadi ke buku paket halaman 130. Di sana turus yang dimaksud di sini ini kan tabel. Nah, turusnya di sini adalah seperti tali-tali itu ya. Jadi dapat berapa, misalkan ini 5 terus coret, ini 1 terusnya ada di sini. Terus untuk frekuensi itu adalah jumlahnya, misalkan ini ada 3 seperti lidin tadi 1, 2, 3 dan seterusnya mengikuti. Nah, itu kalian pahami di halaman 130. Oke, tadi sudah ya, median sudah, data ganjil dan data genap. Kemudian modus juga sudah, data yang sering muncul. Ingat tadi ya, untuk median ada data ganjil dan data genap. Kalau ganjil kita tinggal cari nilai tengahnya. Tapi kalau data genap kita cari nilai tengahnya yang 2 itu, terus kita bagi 2, dijumlahkan terus dibagi 2. Oke, sekarang kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Tadi ada median, modus, nah sekarang ada mean. Mean di sini adalah rata-rata. Untuk data tunggal, karena di sini yang akan saya bahas adalah data tunggal, karena materi untuk SD itu banyaknya memang data tunggal. Jumlah seluruh data dibagi banyak data. Biasanya kalau dalam soal USBN itu disajikan, ini yang sederhana, contoh sederhana ya, biasanya disajikan dalam sebuah tabel. Nah, bisa saja kita buat tabel, nanti saya kasih contohnya untuk tabel. Nah, perhatikan dulu untuk dasarnya. Jumlah seluruh data, berarti di sini saya contohkan, di sini memiliki angka 7, 6. Nah, untuk min sendiri itu tidak perlu kita urutkan dari yang kecil ke besar. Kalau sudah seperti ini, biarkan saja, tidak apa-apa. Ini kita jumlahkan, 7 ini tambah 6, 13, 13 tambah 7, 19, 13 tambah 7, 20, dan seterusnya. Ini hasilnya adalah 49. Ini adalah jumlah seluruh data. 49 ini adalah jumlah seluruh data. Dibagi banyaknya data. Datanya tuh ada berapa tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Berarti rata-ratanya atau mean-nya adalah 7. Oke, bisa dipahami nggih? Oke. Kita coba untuk saya perlihatkan bagaimana kalau soal itu statistika yang
data ganjil, data tunggal dan data kelompok. Kurang lebih seperti ini. Ini beberapa catatan saya terkait dengan pemusatan data atau statistika. Di sana ada min, rata-rata, data tunggal, data kelompok, terus ada rata-rata gabungan. Kalau untuk data kelompok dan rata-rata gabungan ini terlihatnya seperti sulit ya, kompleks sekali. Ini memang diperuntukkan untuk SMP dan SMA, SMK. Kemudian di sini ada media, nilai tengahnya juga ada data tunggal, ada data kelompok. Di sini ada pengertiannya dan rumus-rumusnya. Kemudian untuk modus itu juga ada data kelompok dan data tunggal. Lagi selanjutnya di sini ada contoh median data kelompok. Kemudian ada juga ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data di sini ada kuartil, data tunggal, data kelompok, kemudian ada simpangan baku, simpangan rata-rata. Ini juga ada data kelompok, kemudian ada varian. Nah, ini akan kalian pelajari kalau besok kalian sudah SMA. Ini hanya saya perlihatkan sepintas saja. Ya, cuma sampai di situ untuk statistika. Gitu ya. Untuk kelanjutan dari ketugasan tadi, tadi saya mau menjelaskan terkait dengan data tunggal. Data tunggal yang berbentuk tabel. Contohnya seperti ini. Kalau di dalam min rata-rata, contohnya ya. Jadi, orang yang ini kan kandungan energi. Kandungan energinya 140 itu ada 3. Kemudian 145 ada 4, 150 ada 3. Nah, frekuensi itu banyaknya kan. Berarti untuk mencari rata-ratanya ini, berarti bagaimana? Untuk mencari rata-rata ini, apa yang harus kita lakukan? Perlukah kita ini kan diketahui ya, sudah diketahui banyak datanya itu adalah 20. Banyak datanya adalah 20. Nah, untuk mencari minnya kita perlu mengalihkan di sini. 140 dikali 3 hasilnya berapa? 145 dikali 4 hasilnya berapa? 150 dikali 3 hasilnya berapa? 155 dikali 5 hasilnya berapa? 160 dikali 3 hasilnya berapa? 165 dikali 2 hasilnya berapa? Dijumlahkan terus dibagi 20. Itu salah satu contohnya. Kemudian contohnya di sini membaca tabel. Ternyata misal ini Andi, Bayu, Dika, Hendri, Jaya. Ini ilustrasi untuknya banyaknya kelereng. Jadi Andi itu memiliki 7 kelereng, Bayu memiliki 8, Dika memiliki 8, kemudian Hendri memiliki 10, dan juga Jaya memiliki 12. Nah, ini sebenarnya masih sangat sederhana. Kalau kalian perhatikan di buku halaman 134, itu di bagian bawah, itu ada nilai 6, ada nilai yang dapat nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9. Nah, frekuensinya misalkan yang dapat nilai 6 itu adalah 10 siswa, 7 ada 16, nilai 8 ada 10 anak, 9 ada 4 anak. Nah, ini yang tadi saya maksud adalah X dari frekuensinya. Kalikan setiap X dengan frekuensi. Jadi 6 dikali 10, 7 dikali 16, 8 dikali 10, 9 dikali 4. Nah, hasilnya seperti ini. Ini dijumlahkan terlebih dahulu bagian yang ini. 60 tambah 112 tambah 80 tambah 36, hasilnya 288. 288 ini adalah jumlah seluruh data. Kemudian dibagi banyaknya data. Banyak datanya itu 40. Sehingga 288 dibagi 188 dibagi 288 dibagi 40, hasilnya adalah 7,2. Nah, gitu ya. Untuk tugas nanti akan saya berikan setelah kalian mendengarkan dan memahami video ini. Semoga membantu. Selamat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.